Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Saudaraku, Anda kuasa mengangkat tangan untuk berdoa selama 5 jam tanpa henti? Atau mungkinkah Anda kuasa untuk mendirikan sholat semalam suntuk 8 jam tanpa henti? Berat dan mungkin juga Anda langsung berkata, saya tidak kuasa melakukan. Bagaimana kalau membaca Al-Quran selama 1 minggu tanpa henti? Walau hanya sekedar untuk makan atau minum atau buang air kecil, Anda bisa melakukannya. Anda merasa berat atau bahkan merasa mustahil untuk melakukannya? Saudaraku, itu semua mudah, dan bahkan lebih lama dari itu juga mudah. Bukan hanya seminggu, bahkan puluhan tahun pun Anda bisa. Dan bahkan ringan sekali. Anda dapat melakukan semua itu tanpa harus berkeringat atau gemetaran atau juga kesemutan. Luar biasa bukan? Anda ingin tahu bagaimana cara melakukannya ini? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna, sesungguhnya, anzalna, kami menurunkannya Al-Quran fi, pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka, dan apakah kamu tahu ma, apa yang Lailatul, malam Qadri, yaitu malam kemuliaan itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam kemuliaan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu, turunlah para malaikat, waruhu, dan ruh, dari sini maksudnya Jibril, fiha, padanya, yaitu malam itu, biizni rabbihim, dengan izin atau perintah Allah, min, untuk kuli, yaitu tiap-tiap amri, urusan, maksudnya mengatur tiap-tiap urusan. Salamun, salam sejahtera, hiya, yaitu malam itu, hatta, sampai matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Saudaraku, malam Lailatul Qadar dinyatakan lebih baik dari 1000 bulan. Tahukah Anda berapa tahun lamanya 1000 bulan itu? 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Allahu Akbar. Anda beribadah kepada Allah pada malam itu berarti lebih baik dari beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Saudaraku, coba Anda merenung sejenak, kira-kira Anda akan hidup di dunia ini berapa tahun lamanya? 70 tahun, 80 tahun, atau 90 tahun? Anggap saja Anda diberi umur panjang selama 90 tahun. Akan tetapi menurut prediksi Anda, kira-kira keadaan fisik Anda saat telah berumur 90 tahun seperti apa? Mungkinkah Anda masih gagah perkasa seperti sekarang? Ataukah fisik Anda telah lemah?
dan tidak kuasa melakukan banyak hal kecuali dengan bantuan anak cucu Anda. Bukankah demikian? Jadi mungkin seumur hidup Anda tidak mungkin bisa sholat atau berdoa atau membaca Al-Quran terus menerus selama 83 tahun 4 bulan tanpa henti. Inilah yang mendasari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Beliau berusaha untuk menempati Lailatul Qadar dengan banyak beribadah, sholat malam, membaca Al-Quran, dan banyak-banyak berdoa mohon kebaikan dunia dan akhirat. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulu semasa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu lainnya. Diriwayatkan Muslim. Pada riwayat lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya dengan berdoa, carilah Lailatul Qadar pada hari-hari ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saudaraku, coba Anda bayangkan andai Anda telah mengenal dan memanfaatkan kesempatan Lailatul Qadar sejak 10 tahun silam. Itu sama saja Anda telah beribadah melebihi 10 kali atau 83,3 tahun. Dan bila Anda telah menggunakan kesempatan indah ini sejak 20 tahun silam, maka itu artinya pahala ibadah Anda melebihi pahala ibadah selama 1666 tahun. Allahu Akbar. Luar biasa. Betapa banyak pahala yang Anda peroleh, akan tetapi apakah selama ini Anda benar-benar telah memanfaatkan malam Lailatul Qadar sebaik-baiknya? Coba Anda mengingat-ingat kembali memori amalan bulan Ramadan Anda tahun-tahun silam. Semakin Anda berusaha mengingat-ingat, maka hanya penyesalan yang semakin membayangi hati Anda, bangkit dari kelalaian yang telah berkepanjangan. Saudaraku, Lailatul Qadar adalah benar-benar malam yang sangat utama dan peluang emas yang harus kita temukan. Malam itu adalah kesempatan untuk menggapai rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Saudaraku, bila kita telah berpuasa di bulan suci ini, maka sudah saatnya bagi kita untuk terus menggais bekal kehidupan di akhirat dengan memasuki pintu-pintu kehidupan akhirat lainnya. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, niscaya seluruh dosa-dosa yang telah lalu akan diampun. Dan barang siapa yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar, niscaya seluruh dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Saudaraku, pintu-pintu akhirat saat ini telah dibuka semuanya. Tidak ada satupun yang tertutup di hadapan kita. Gunakanlah kesempatan ini. Siapa tahu ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk mendapatkan kesempatan indah ini. Sertakan keluarga kita untuk turut merasakan indahnya malam Lailatul Qadar dan turut serta mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengisahkan tentang kesungguhan beliau dalam menjalani kehidupan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bila telah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam harinya dengan mendirikan sholat dan banyak doa, serta membangunkan keluarganya. Begitu besar perhatian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang malam itu, sampai-sampai menjadikan Aisyah radhiyallahu anha merasa perlu untuk bertanya kepada beliau tentang apa yang seyogyanya ia lakukan. Ya Rasulullah, andai aku tahu bahwa aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang seyogyanya aku ucapkan? Beliau menjawab, katakanlah Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah salah satu doa yang paling bagus. Betapa tidak, doa ini diajarkan oleh Rasulullah pada istri beliau tercinta agar diucapkan pada malam yang paling mulia. Dengan doa ini Anda bisa mohon kepada Allah agar diberikan afiat, terbebas dari segala hal yang merugikan atau merusak diri kita, baik dalam agama atau dunia. Bila kita telah mendapatkan afiat pada badan, rezeki, keluarga, dari segala hal yang merugikan, maka kita telah mendapatkan keberuntungan yang tiada terbandingnya. Demikianlah seyogyanya kita menyambut dan beramal pada malam Lailatul Qadar. Kita banyak mendirikan sholat, lalu memperbanyak doa, mohon kebaikan dunia dan akhirat. Selamat berjuang saudara-saudaraku mencari malam Lailatul Qadar. Semoga kita berhasil mendapatkannya dan merasakan betapa besar karunia Allah yang kita peroleh padanya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.